Halo, bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran daring atau pembelajaran online SMK Kristen 5 Klaten untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pada saat ini kita masih pada kompetensi dasar 3.5, yaitu menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide, dan kompetensi dasar 4.5 membuat slide untuk presentasi, tetapi pada bagian yang kedua. Pada saat ini kita akan mencoba membuat sebuah animasi sederhana yang akan kita gunakan sebagai tambahan fitur jika kita ingin membuat sebuah slide presentasi. Jadi kita bisa membuat animasi sederhana berupa objek yang bergerak yang merupakan buatan kita sendiri. Penasaran? Mari kita akan segera mulai. Baik, pertama kita akan membuka aplikasi Microsoft PowerPoint. Caranya kita klik tombol Start, kemudian kita cari Microsoft Office, karena Microsoft Office PowerPoint itu berada di rumpun Microsoft Office. Jika sudah ketemu, kita klik Microsoft Office, kemudian kita pilih Microsoft Office PowerPoint. Kebetulan Pak Jaya masih menggunakan Microsoft Office PowerPoint 2007. Baik, sudah terbuka. Sekarang apa yang akan kita coba buat? Pada saat ini nanti kita akan mencoba membuat sebuah objek yang kita animasikan. Meskipun sebenarnya PowerPoint bukan spesialisasi dalam membuat animasi, tetapi untuk kasus-kasus animasi sederhana kita bisa membuatnya di Microsoft PowerPoint. Fungsinya untuk bisa mendukung slide kita supaya lebih menarik dan orang lain lebih tertarik. Jadi kita akan mencoba membuat animasinya seperti ini. Dari animasi tersebut, anak-anakku bisa melihat bahwasanya ada animasi orang yang berjalan dari sebelah kiri ke kanan. Nah, pada saat ini kita akan mencoba membuat animasi seperti itu. Tetapi kita akan mencoba mencari terlebih dahulu gambar orangnya atau gambar objeknya, di mana nanti kita akan mengambil step by step dari gerakan orang tersebut. Untuk mencarinya kita akan buka aplikasi browser kita menggunakan Google Chrome. Saya buka Google Chrome. Kemudian anak-anakku, jika di sini sudah terbuka Google, maka anak-anakku bisa langsung mencari animasinya. Nah, kebetulan animasinya namanya walk poses ya, .png. Kenapa saya milih PNG? Supaya gambarnya tidak terlalu berat. Nah, gambar-gambar pada umumnya rata-rata mereka memiliki background, sehingga kalau misalkan nanti anak-anakku memiliki background di slide pada slide-nya, maka akan sangat mengganggu. Sehingga pada saat ini kita akan mencoba mencari karakter orang yang berjalan tetapi tanpa background. Nah, bagaimana supaya kita bisa mencarinya? Dengan terlebih dahulu pada waktu kita sudah mengetikkan walk poses, kita akan klik pada bagian gambar. Kemudian kita akan menggunakan toolsnya, tools browser, di mana kita akan mencari colornya yang transparan, sehingga nanti yang ditampilkan adalah gambar-gambar di mana mereka memiliki background transparan. Sekarang kita akan coba memilih di antara gambar-gambar yang ada ini. Kemarin Pak Cahyo menggunakan ini, ya, gambar ini. Oke, kalau sudah kita klik gambarnya. Gambarnya sudah muncul. Kalau kalian perhatikan, lihat backgroundnya kotak-kotak, itu berarti tidak ada background. Sekarang kita download terlebih dahulu backgroundnya. Gambarnya. Bagaimana caranya? Kita klik kanan pada gambar, kemudian save image as. Kita klik save image as. Kemudian disimpan di mana? Kita simpan di picture. Setelah itu kita save. Kita kasih nama filenya misalkan berjalan. Maksudnya gambar berjalan. Kalau sudah, kita save. Nah, sudah selesai. Baik, langsung saya close browsernya. Saya kembali lagi ke Microsoft PowerPoint. Pada saat ini saya akan membuat slide kosongan terlebih dahulu. Tetapi kita akan memanfaatkan file yang sudah pernah kita buat kemarin, ya, file tugas kalian kemarin. Caranya kita buka dulu file yang kemarin. Kita klik Office button, kemudian klik Open.
Setelah itu kita cari file kita. Kemarin saya simpan di ruangan dokumen, lemari atau folder 3.5, kemudian filenya identitas diri, kemudian saya open. Nah, ini file tugas kalian kemarin. Sekarang saya akan menambahkan slide baru di bawah. Caranya kita tinggal pilih new slide. Nah, kita akan memanfaatkan slide yang kosong. Tetapi sebelumnya yang ada ini saya hapus. Caranya kita klik kotaknya, lihat mouse-nya, klik kotaknya, kemudian tekan tombol Del pada keyboard. Di sini juga saya klik kotaknya, tekan Del pada keyboard. Baik, sekarang langsung kita mulai untuk membuat animasinya. Kalian perhatikan caranya, kita masukkan gambarnya terlebih dahulu dengan cara klik insert, kemudian kita pilih picture, kemudian kita pilih gambar berjalan tadi. Nah, kemudian kita klik insert. Lihat, sudah muncul. Nah, tugas Pak Coy sekarang akan memotong satu persatu gambar ini. Satu gambar kita beri animasi, nanti gambar kedua kita beri animasi, gambar ketiga, dan selanjutnya. Baik, langsung saja kita potong. Untuk gambar yang pertama, untuk memotong gambar kita memanfaatkan tombol crop ya. Kita klik crop, kemudian langsung saya cropping, klik, tahan, geser sampai ujung. Nah, itu sekian. Jika sudah, lepas, gambar pertama jadi. Sekarang kita akan mencoba membuat animasinya. Caranya bagaimana? Kita klik gambarnya, kita pilih animations, kemudian kita pilih custom animation supaya kita bisa tahu urutan animasinya. Animasi yang akan kita gunakan yaitu, kalian perhatikan, saya klik objeknya, kemudian objeknya saya tambah efeknya. Efeknya apa? Saya menggunakan entrance, kemudian saya pilih, lihat, flash once, berarti dia berkedip sekali tetapi setelah itu hilang, maksudnya flash one. Kalau saya klik, kalian perhatikan ya. Nah, supaya tidak perlu saya klik pada saat slide itu muncul, maka ini langsung saya pilih yang with previous ya. Untuk setting yang lainnya, nah aku bisa pilih yang pada drop down menu, pilih pada bagian timing seperti itu. Nah, untuk speednya akan saya buat cepat saja. Untuk membuat cepat, untuk speednya saya klik 0,5 second, dalam artian nanti berkedipnya secepat waktunya 0,5 detik. Kalau sudah, saya oke. Kalau saya slideshow, kalian perhatikan, nah dia berkedip hanya dalam waktu setengah detik. Oke, selanjutnya saya Pak Cahyo akan mengambil gambar kedua. Untuk mengambil gambar kedua, Pak Cahyo masukkan lagi, nanti saya potong lagi. Gambar pertama sudah saya ambil, sekarang saya akan mengambil gambar kedua. Picture, kemudian saya klik file berjalan tadi yang sudah kita download, saya insert. Nah, sekarang saya ambil gambar yang kedua. Caranya pilih crop, kemudian ini saya paskan pada gambar kedua. Oke, seperti itu. Kemudian ini juga saya geser, lepas. Gambar kedua sudah muncul. Gambar kedua langsung kita beri animasi. Caranya diklik objeknya, kemudian add effect, entrance, kita pilih sama, flash once. Nah, kemudian mulainya animasi kita pilih apa? Kalau yang pertama tadi with previous, nah yang kedua ini saya pilih after previous. Maksudnya animasi yang kedua ini akan dijalankan jika animasi yang sebelumnya sudah selesai. Sekarang kita setting waktunya. Kita pilih picture yang keempat ya. Kemudian timing. Setelah itu speednya kita buat cepat, 0,5 detik. Delaynya tidak perlu, karena apa? Nanti dia akan berjalan setelah animasi sebelumnya selesai. Langsung saya oke. Kalau kita play, kita slideshow, nah seperti itu. Kemudian kita masukkan gambar yang ketiga. Caranya sama, kita klik menu insert, picture,
kemudian kita pilih berjalan, file berjalan, insert, kita ambil gambar yang ketiga. Caranya kita klik crop, kita ambil gambar yang ketiga. Sudah? Jika sudah, klik di luar saja. Setelah itu, gambar yang ketiga kita tambahkan animasi. Animasinya apa? Animasinya sama. Add effect, entrance, saya pilih flash one. Kemudian, saya setting pada bagian timingnya. Di sini saya pilih after previous seperti sama dengan yang pertama, yang kedua, gambar kedua. Kemudian speednya saya buat 0,5 saja. Kemudian saya OK. Jika dijalankan seperti itu. Setelah itu kita masukkan gambar yang keempat. Insert, picture, kita pilih berjalan. Kemudian klik insert. Setelah itu kita ambil gambar yang keempat. Dengan memilih crop untuk memotong gambar, kita pilih gambar yang keempat. Oke. Jika sudah, klik di luar saja. Nah, sekarang kita tambahkan animasinya juga. Animasinya apa? Sama. Klik add effect, entrance, kemudian flash once. Setelah itu kita setting di drop down menu, timing, startnya kita pilih after previous. Maaf, after previous. Setelah itu speednya kita buat 0,5. Jika sudah, kita OK. Kita coba. Nah, seperti itu. Setelah itu kita ambil gambar yang kelima. Insert, picture. Kita ambil gambar yang kelima. Kita pilih crop. Nah, ini juga saya ambil. Nah, sudah gambar kelima. Kemudian saya pilih gambarnya, pilih add effect, entrance, sama flash once. Kita setting pada drop down menu, kita pilih timing, kemudian kita pilih after previous, speednya kita pilih 0,5. Oke, gambar kelima sudah selesai. Kita masukkan gambar keenam. Insert, picture, berjalan. Oke, sekarang kita ambil gambar keenam. Saya klik pada bagian hitam itu, saya paskan gambarnya, klik tempat lain. Kemudian pilih gambarnya, berikan efek, entrance, saya pilih flash one. Saya setting, timing, kemudian startnya after previous, speednya saya buat 0,5. Oke, langsung saja ke gambar ketujuh. Insert, picture, berjalan, insert. Gambar ketujuh kita ambil. Caranya kita pilih crop, kemudian geser pada gambar ketujuh. Sudah, kita berikan efek. Klik gambarnya, add effect, entrance, flash one. Kita pilih drop down menu, pilih timing, startnya kita pilih after previous, speednya kita pilih 0,5 detik. Oke, gambar ketujuh sudah. Kita ambil gambar ke-8 sekarang. Insert, picture, berjalan. Nah, kita ambil gambar yang terakhir. Kita crop, geser. Sudah, klik. Kita tambahkan animasi. Klik gambar yang ke-8, add effect, entrance, kemudian flash one. Kita setting, startnya kita menggunakan after previous, speednya kita buat 0,5. Kalau sudah, kita OK. Kalau kita slideshow, nah, masih patah-patah, tidak apa-apa. Kita tambahkan satu gambar lagi, karena apa? Gambar yang ke-9 itu adalah gambar posisi semula seperti gambar yang pertama. Jadi ini kita copy saja. Caranya kita klik gambar pertama, kita copy, klik menu copy, setelah itu paste. Nah, ini saya sejajarkan dulu biar sama. Kemudian saya tarik ke kanan.
Saya tempatkan kira-kira seperti ini. Nah, ini juga sama. Kebetulan untuk gambar yang pertama itu with previous, sehingga gambar yang ke-9 ini juga karena kita copy paste maka with previous, sehingga perlu kita ganti menjadi after previous. Lupa nanti nggak kelihatan, nggak apa-apa. Karena apa? Nanti akan kita rapatkan jaraknya, sehingga kalau kita jalankan, nah nanti adalah seperti itu. Sekarang yang kita lakukan adalah merapatkan gambarnya supaya tidak terlalu melangkahnya atau jaraknya tidak terlalu jauh. Bagaimana caranya? Ini kita rapatkan ke kiri, ini kita rapatkan. Lah, kita rapatkan semua supaya lebih cepat. Saya blok gambar dari gambar ke-9 sampai gambar kedua. Gambar ke-1 tidak usah ikut di blok. Kita klik, kemudian kita geser. Nah, pergeserannya ini ya serapat mungkin sebenarnya. Ini Pak Cak ambil tengah-tengah saja, seperti itu. Kemudian gambar selanjutnya yang dari sini saya blok, lihat. Kemudian saya geser lagi. Nah, seperti itu. Gambar selanjutnya saya klik tempat lain, saya blok lagi gambarnya yang di sini. Belum. Nah, saya geser. Kira-kira gini ya. Oke. Saya klik di luar, kemudian gambar yang ini saya geser. Oke. Kemudian saya klik luar, saya pilih gambar yang ini, saya geser kembali. Kira-kira segitu. Kemudian saya klik di luar, saya pilih tinggal 3 gambar, saya geser kembali seperti itu. Kemudian ini juga saya blok lagi, saya geser. Dia sudah melangkah, berarti sudah berjalan. Nah, gitu. Setelah itu tinggal 1 gambar. Nah, seperti itu. Sekarang efeknya bagaimana? Kalian perhatikan. Kita slideshow. Nah, agak lebih rapi, jadi tidak terlalu lebar. Lupa kok cuma berhenti di tengah jalan. Caranya bagaimana kalau kita ingin meneruskan? Kalau di Microsoft Office yang versi atas ini, jadi kita bisa merewind. Cuma untuk Office yang 2007 yang kita gunakan, menu rewindnya itu tidak berfungsi. Ini kelemahannya, ya. Sehingga kita perlu melakukan animasi secara manual kembali. Caranya bagaimana? Caranya kita blok gambarnya semuanya, kita copy, kemudian disejajarkan di kanannya. Saya besarkan dulu supaya nanti kelihatan. Ini saya blok semuanya gambarnya, kemudian saya copy, kemudian di paste. Lihat. Nah, sekarang saya sejajarkan dulu. Kurang sejajar, kalau gerakannya kurang halus pada waktu anak-anakku menggerakkan menggunakan tanda panah atas bawah, anak-anakku bisa menggunakan tombol kontrol. Kontrol dipencet, kemudian baru tanda panah. Lihat gerakannya semakin halus. Nah, kemudian baru kita geser ke kanan. Jadi dia nanti melanjutkan. Nah, gambar yang pertama itu tumpuk dengan gambar yang terakhir. Nah, seperti itu. Setelah itu, apa yang perlu dilakukan? Kalau kalian perhatikan, bahwasanya animasi yang kedua ini, animasi tahap kedua ini, itu harusnya berjalan setelah animasi yang pertama tadi, semua animasi yang pertama tadi, kelompok animasi pertama selesai. Sehingga harus kita pilih after previous. Sehingga kalau kita jalankan, kalian perhatikan, nah, dia melanjutkan. Ya, agak terputus, tidak apa-apa. Memang kelemahan di Microsoft PowerPoint seperti itu. Kita sebentar, Pak Cahyo geser lagi.
ini tidak perlu, gambar yang pertama ini tidak perlu, sehingga tidak perlu muncul gambar yang pertama ini. Lihat, kalian perhatikan, karena gambar pertama ini sama dengan gambar yang ini, sehingga hanya saya hapus saja. Nah, kemudian ini saya geser, saya blok, saya geser, saya tempatkan. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan lebih halus. Kita slideshow. Nah, lebih halus ya. Oke, kita lanjutkan. Kita tambahkan lagi. Tadi sudah kita paste ya. Sudah kita copy, kita paste. Nah, sekarang kita tinggal paste lagi karena kan tadi sudah pernah kita copy. Saya paste lagi, nanti sekelompok ini muncul. Saya sejajarkan dulu orang pertama. Oke, jika sudah sejajar baru saya geser. Menggunakan tanda panah atau digeser menggunakan mouse juga bisa. Tetapi sebelumnya, orang yang pertama pada animasi kelompok yang ketiga ini kita hapus supaya tidak terlihat patah-patah. Saya klik gambar pertama, saya del. Kemudian saya blok kembali. Seperti ini. Kemudian saya geser. Nah, ini juga sama, harus dilakukan after previous ya. Oke, sekarang saya kecilkan gambarnya supaya terlihat nyata. Ini saya blok semua, agak saya geser, tempatkan agak ke kiri sedikit, seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal slideshow. Ya, memang agak patah-patah. Sebenarnya ada cara yang lebih lembut. Ya, jadi kita buat align center, kemudian kita jalankan, bisa. Ya, sangat sederhana, sangat simpel, sangat mudah. Ini bisa digunakan untuk mendukung anak-anakku dalam pembuatan slide presentasi. Ya, jadi kita bisa membuat cerita, membuat animasi sederhana. Misalkan anak-anakku membuat cerita tentang kancil nyolong timun. Nah, anak-anakku tinggal mencari gambar kancil yang tanpa background, tentang work pose ya. Jadi gerakan pose berjalan nanti diambil kemudian dijalankan seperti ini. Nah, kita tinggal menambahkan backgroundnya. Apakah bisa? Ya, besok akan saya beri contoh ya. Pada saat ketika ketemu setelah selesai pandemi, nanti akan saya beri contoh. Kita akan membuat sebuah cerita dongeng dari gambar animasi-animasi yang sederhana seperti ini. Bagaimana menjalankan objek, bagaimana kita menjalankan sebuah background supaya anak-anakku bisa tahu. Jadi untuk demikian pertemuan kita pada saat ini. Silahkan anak-anakku segera mengerjakan, menirukan apa yang sudah Pak Cahyo contohkan. Kemudian jika sudah selesai, silahkan filenya dikumpulkan. Jika sulit melalui email, anak-anakku bisa mengirim lewat WA secara langsung. Demikian materi pembelajaran daring atau pembelajaran online SMK Kristen 5 Klaten. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. SMK Kristen 5 bisa.